sifat-sifat enzim. Jadi, enzim itu memiliki sifat-sifatnya. Oke. Yang pertama, sifatnya merupakan biokatalisator. Biokatalisator itu apa? Biokatalisator merupakan mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Oke, jadi biokatalisator merupakan proses untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, contohnya ketika kita bernapas. Seandainya tubuh kita tidak memiliki enzim, misalnya kita ketika akan bernapas, itu reaksinya akan dimulai oleh energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi merupakan proses untuk memulai suatu reaksi. Misalnya, energi aktivasi yang dibutuhkan untuk bernapas minimal 80%. Nah, kalau misalnya tubuh kita tidak dibantu oleh enzim, maka dalam prosesnya hingga akhir bernapas menghasilkan CO2 dan H2O, itu prosesnya akan lambat dan tidak seefisien ketika dibantu oleh enzim. Karena prosesnya akan lambat ketika hanya mengandalkan energi aktivasi. Nah, ketika prosesnya dibantu oleh enzim, maka energi aktivasi yang awalnya minimal 80% untuk memulai pernapasan. Ketika enzim ikut terlibat, maka dari 80% akan dikurangi. Jadi diturunkan. Misalnya energi aktivasinya 40%, 40%-nya lagi itu dari enzim. Jadi, betapa baiknya enzim sudah menurunkan energi aktivasi untuk menghemat, kemudian prosesnya itu lebih cepat dan bahkan berjuta-juta kali lipat. Oke, jadi bagus banget enzim. Oke. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua sifatnya itu adalah reversibel. Nah, reversibel itu maksudnya apa? Reversibel artinya bekerja secara bolak-balik. Oke, jadi enzim itu bekerja secara bolak-balik. Gimana, Kak, maksudnya? Contohnya kita punya yang namanya enzim lipase. Kita punya enzim lipase. Enzim lipase fungsinya untuk apa? Enzim lipase fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Oke. Nah, lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Karena enzim sifatnya reversibel, bekerja secara bolak-balik, maka asam lemak dan gliserol akan dibentuk lagi atau bisa membentuk lagi lemak. Lemak membentuk asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol bisa membentuk lemak kembali. Oke. Kemudian ada yang ketiga. Sifatnya namanya apa? Enzim merupakan protein. Nah, oke. Kemudian yang keempat, bekerja secara spesifik. Nah, bekerja secara spesifik maksudnya apa? Ini
poin 4 berhubungan dengan poin yang kedua. Yang kedua itu bekerja secara bolak-balik. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau misalnya bekerja secara spesifik, artinya enzim lipase itu akan mengikat substratnya lemak saja. Jadi tidak akan mengikat yang lain. Kan banyak tuh, ada amilum, ada sukrosa, fruktosa. Yang lainnya itu akan sesuai dengan enzim masing-masing. Jadi bisa bolak-balik, tapi spesifik kerjanya sesuai dengan namanya. Oke. Kemudian lanjut yang kelima, sifatnya berkaitan dengan suhu. Jadi enzim berkaitan dengan suhu. Ketika suhunya tinggi, nah, gimana kalau misalnya enzim itu sedang berada dalam kondisi suhu tinggi? Maka enzim akan mengalami denaturasi. Denaturasi itu apa? Denaturasi itu adalah pemecahan. Artinya enzimnya akan rusak atau tidak bekerja. Oke. Kemudian gimana jika suhunya rendah? Oke. Jika suhunya rendah, maka akan terjadi inaktif. Nah, enzimnya tidak rusak, tapi tidak aktif, tidak bisa digunakan. Dan ingat ya, dalam proses reaksi kimia yang begitu panjang, apapun itu prosesnya, enzim itu tidak terlibat. Enzim itu hanya membantu. Maksudnya tidak terlibat, enzim itu tidak akan berubah atau pecah atau berubah bentuk. Tidak akan. Dia hanya berfungsi untuk membantu proses kimia agar lebih cepat. Oke. Nah, karena sifatnya begitu banyak, maka ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu adalah K-Reva Pro sekali sih. Nah, jadi cara cepatnya K-Reva Pro sekali sih. Nah, oke. Maksudnya apa? K itu biokatalisator. Katalisator. Reversible, protein, sekali spesifik, sih suhu. Jadi K-Reva Pro sekali sih. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang jenis enzim. Nah, jadi enzim itu dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu merupakan endoenzim. Endoenzim itu apa? Endoenzim merupakan enzim yang bekerja di dalam sel. Apa contohnya? Contohnya sel ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk membentuk atau mensintesis protein. Jadi enzim-enzim yang terlibat di dalamnya itu benar-benar contoh yang termasuk ke dalam endoenzim. Artinya pembentukannya di dalam selnya, di dalam ribosom. Oke. Kemudian yang kedua ada lawan dari endo, maka eksoenzim. Eksoenzim merupakan enzim yang bekerja di luar sel. Oke. Jika endo itu di dalam, kalau ekso itu di luar. Contohnya apa? Contohnya enzim yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Oke. Ketika makan dari mulut hingga ke feses, itu dibantunya oleh enzim eksoenzim atau yang bekerja di luar.
Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang F itu materinya tentang cara kerja enzim. Jadi, enzim itu ada cara kerjanya. Cara kerja enzim itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada namanya lock and key. Yang kedua ada namanya induced feed. Keduanya pasti berbeda. Oke? Dimulai dari yang pertama kita bahas ada lock and key. Maka ini penjelasannya bagaikan kunci dan gembok. Di sini ada bentuknya, kita sepakati enzim. Ini merupakan enzim. Kemudian ada substratnya. Nah, bentuknya seperti ini. Enzim dan juga substrat. Karena penjelasannya, teorinya itu lock and key, bagaikan kunci dan gembok. Kunci dan gemboknya itu harus pas. Jadi gak boleh beda merek misalnya. Oke? Nah, ketika bentuknya sudah pas, maka penempelannya itu akan mudah atau gampang. Coba perhatikan sisi aktif enzim dan sisi yang akan diikat oleh enzim pada substrat itu posisinya sudah pas atau bentuknya sudah pas. Maka kita langsung tempelin, bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi akan langsung otomatis menempel. Kemudian ada teori yang kedua. Yang kedua teorinya induced feed. Ada teori induced feed. Teorinya di sini ada enzim, tapi substratnya bentuknya berbeda dengan enzimnya. Nah, jadi ini merupakan penanda atau pembeda antara teori lock and key dan juga induced feed. Jadi induced feed itu teori fleksibel, oke? Jadi bentuknya walaupun berbeda sisinya tetap akan menempel. Kenapa? Karena definisinya fleksibel. Maka enzim itu akan menyesuaikan bentuknya dengan substratnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, oke. Jadi dia akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Nah, jadi sangat berbeda ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu ada tentang faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, faktor yang pertama itu berhubungan dengan pH. Jadi, enzim akan bekerja pada pH yang tepat. pH enzim pada mulut dan lambung pasti berbeda. Jadi, pH-nya harus tepat. Dan tentunya pH pada lambung itu akan jauh lebih asam dibanding dengan mulut. Oke. Yang kedua, ada faktornya berhubungan dengan suhu. Seperti yang kita tahu, suhu ketika panas, maka enzim akan denaturasi. Ketika pada suhu yang dingin, maka enzim akan inaktif. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan konsentrasi enzim
Yang keempat berhubungan dengan konsentrasi substrat. Oke, jadi konsentrasi enzim dan substrat harus pas seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Oke. Yang terakhir itu ada inhibitor. Nah, inhibitor itu apa? Inhibitor merupakan penghambat. Penghambat atau inhibitor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Yang kedua ada non-kompetitif. Oke, jadi ada kompetitif, ada non-kompetitif. Kita langsung pelajari. Di sini kita pelajari yang pertama ada yang inhibitor kompetitif. Kompetitif berarti kompetisi, olimpiade. Oke. Di sini ada enzim, kemudian ada substratnya. Di sini ada inhibitor. Nah, jadi ada substrat yang dia punya temennya. Padahal ini bukan substrat. Jadi substrat yang nyata itu yang di atas. Jadi ini substratnya, yang di bawah itu inhibitor. Ini enzimnya. Jadi substrat itu ada pesaingnya atau bentuk yang sama. Yang bagus itu enzim akan mengikat substratnya yang bentuknya benar-benar pas dan tidak bodong. Kalau yang ini itu yang palsunya. Gimana Kak kalau misalnya seandainya enzim itu mengikat inhibitor? Maka dalam proses reaksi kimianya akan menjadi lambat. Jadi ingat kata kuncinya penghambat inhibitor. Oke. Kemudian ada yang B. Yang B itu non-kompetitif. Non-kompetitif tentunya berbeda dengan kompetitif. Kalau non-kompetitif, di sini misalnya ada enzim, ternyata di belakangnya ditempelin sama inhibitor. Yang awalnya bentuknya seperti ini, ketika ditempelin sama inhibitor, bentuknya sisi aktifnya jadi seperti ini. Oke. Jadi akan merubah bentuk sisi aktif pada enzim. Gimana nih adik-adik? Udah paham? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan biologi berikutnya. Dadah!